你好，小朋友们，欢迎你们来到我们的中文课。Halo anak-anak, selamat datang di kelas Mandarin. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru. Materi baru hari ini judulnya 学校的情况. Ikutin 老师ya. 学校的情况. Nah, 学校itu apa? Kemarin kita udah belajar sekolah. 情况itu keadaan. Jadi 学校的情况artinya keadaan sekolah. Ya. Oke, nah sekarang kita bisa buka buku textbooknya juga. Kita buka bab 4 ya, tentang 学校的情况. Nah, sekarang kita lihat yang halaman pertama. Nah, di sini langsung ada 3 gambar. Kita lihat yang gambar yang pertama. Gambar yang pertama tuh gambar apa? Ya, 对，这个是学校 ya, sekolah. 学校 sekolah. 然后是yang kedua itu kelas. Nah, kelas Mandarinnya itu 教室. 教室. Jadi di dalam 学校ada 教室, ada kelas ya. Nah, terus yang ketiga kita bisa lihat itu gambar apa? Ya, itu murid ya. Murid itu Mandarinnya, kalau tadi sekolah tuh 学校, murid itu 学生. Ya, ikutin langsung ya. 学生. Oke, sekarang kita dari gambar yang pertama dulu, kita sama-sama baca. 学校. 教室. 学生. Ya. Jadi di sini ada sekolah, ada kelas, ada murid. Nah, makanya kenapa di bab ini kita membahas keadaan sekolah? Nah, karena kita akan membahas tiga poin dari gambar ini. Jadi yang pertama 学校, 教室, 学生. Nah, untuk yang pertama, Lause akan membahas 教室. 教室itu apa? Kelas. Jadi kita akan membahas tentang kelas terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahas 教室 ya. Nah, di sini kita lihat 生词, kita lihat kosakatanya. Ikutin langsung ya. 请用汉语教室同学们大小里坐空调没有干净. Oke, 我们再读一遍, kita baca lagi sekali. 请用汉语教室同学们大小里坐空调没有干净. Oke. Nah, sekarang kita lihat artinya yang pertama. 请itu silakan ya, atau dipersilakan. 请 用itu menggunakan. Hanyu Mandarin. Ya, sekarang kayak kita nih lagi belajar Hanyu, bahasa Mandarin ya, Hanyu. 教室. Nah, tadi 教室apa? Kelas. Nah, di sini kelas ini maksudnya ruangannya ya. Jadi ruangan kelas 教室. 同学们itu teman sekolah, ya kan? Nah, tapi kalau ada men di belakangnya, 同学们, itu artinya teman sekolahnya lebih dari satu. Karena men itu adalah kata jamak. Nah, jadi teman sekolahnya
lebih dari satu ya, tongxuemen atau teman-teman sekolah kita bisa bilang kayak seperti itu. Ta itu besar, xiao kecil ya. Nah sekarang kalau langsung buat kalimat nih, silakan menggunakan Mandarin. Berarti gimana? Qing yong hanyu ya. Qing yong hanyu, jadi silakan menggunakan Mandarin. Nah, rahona li dalam. Kalau dalam kelas berarti jiao shi li ya, bukan li jiao shi tapi jiao shi li. Jadi dalam kelas, jiao shi li. Zuo itu duduk. Kalau silakan duduk berarti ya nomor 1 sama nomor 8 digabung jadinya qing zuo ya. Qing zuo, silakan duduk. Kong tiao itu AC. Meiyo tidak ada atau tidak punya. Nah, sekarang kalau dibuat kalimat dalam kelas tidak ada AC, berarti gimana? Tadi dalam kelas itu apa? Jiao shi li. Sekarang tidak punya atau tidak ada AC? Meiyo kong tiao ya. Jadi jiao shi li meiyo kong tiao. Dalam kelas tidak ada AC. Rona kancing. Kancing itu apa? Bersih. Nah, sekarang kalau bilang kelas sangat bersih berarti jiao shi sangat apa sangat? Ya, hen. Jadi jiao shi hen kancing. Jiao shi hen kancing artinya kelas sangat bersih. Kalau bilang kelas tidak bersih, jiao shi ya bu kancing. Bu kan tidak. Kalau hen tadi sangat, bu itu tidak. Jadi jiao shi bu kancing, tidak bersih. Oke, sampai sini paham ya. Nah, nanti kalian bisa hafalin dulu kosakatanya. Kalau udah hafal kosakata, baru kita gampang untuk menghafal percakapannya ya. Dan di slide berikutnya kita lihat di sini langsung ada contoh kalimat. Di sini contoh kalimatnya contoh kalimat yang tadi ada di kosakata. Nah, kita lihat nomor 1, silakan menggunakan Mandarin memperkenalkan kelas kita. Nah, sekarang gimana Mandarinnya? Silakan tadi apa? Ya, silakan tuh Qing. Menggunakan Mandarin Yong Hanyu. Jadi Qing Yong Hanyu. Memperkenalkan kan sudah di bab sebelumnya tentang perkenalan diri. Memperkenalkan itu apa? Jieshao. Ya, jadi Qing Yong Hanyu Jieshao. Kelas kita itu women, kelas jiaoshi. Berarti women de jiaoshi, kelas kita atau our class kayak gitu. Jadi womennya dulu baru kelas ya. Jadi qing yong hanyu jieshao women de jiaoshi. Oke, langsung ulang ya. Qing yong hanyu jieshao women de jiaoshi. Silakan menggunakan Mandarin memperkenalkan kelas kita. Oke, nah, 现在我们看第二个句子. Kita lihat kalimat yang kedua. Halo teman-teman, saya mau memperkenalkan kelas kita. Oke, teman-teman tadi apa? Ya, 同学们 ya. 同学们, jadi karena teman-teman lebih dari satu kita pakai men ya. Jadi 同学们好. Hao itu kan kayak halo, jadi kayak ni hao. Halo ya. Tapi ni-nya diganti 同学们. Jadi 同学们好. Saya mau memperkenalkan kelas kita. 我要介绍我们的教室. Ya. 我 saya. 要 itu mau. 介绍 memperkenalkan 我们的教室 kelas kita. Oke, 老师再说一遍。同学们好，我要介绍我们的教室. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat ketiga. Dalam kelas sangat besar juga sangat bersih, tetapi tidak ada AC.
Nah, sekarang kita lihat dalam kelas tadi apa Mandarinnya? Tuh, 教室里. Ya, jadi 教室kan kelas, li dalam. Di dalam kelas sangat besar, 很大. Tuh, 很大 sangat besar. Juga ye sangat bersih, 很干净. Ya, 老师再说一遍, dalam kelas sangat besar, juga sangat bersih. 教室里很大，也很干净. Ya, 干净 itu bersih. Lalu tetapi tidak ada AC. Tetapi itu bahasa Mandarinnya 但是. Kalian bisa tambahin note di kosakatanya. 但是 itu tetapi. Jadi 但是 tidak ada AC, 没有空调. Ya, 没有 kan tidak punya atau tidak ada. 空调 jadi AC. Jadi 教室里很大，也很干净，但是没有空调. Ya, tetapi tidak ada AC. Nah, sekarang kita lihat percakapannya. Di sini kita ada percakapan Huihua tentang 教室, tentang kelas. Oke, kalian ikutin langsung ya. Li Ao, 请你用汉语介绍我们的教室. Ya, Li Ao, 请你用汉语介绍我们的教室. Terus Li Ao Li Ao-nya bilang, 老师，同学们好，这是我们的教室。我们的教室不大，也不小。然后呢，教室里没有空调。我们的教室很干净，谢谢。然后呢，老师yang bilang, 谢谢李奥，请坐. Ya, lagi sekali ya. 李敖，请你用汉语介绍我们的教室。老师，同学们好，这是我们的教室。我们的教室不大也不小，教室里没有空调。我们的教室很干净，谢谢。谢谢李敖，请坐. Oke, nah sekarang kita lihat artinya. Li Ao, 请你用汉语介绍我们的教室. Berarti silakan kamu menggunakan Mandarin memperkenalkan 我们的教室 tadi apa? Ya, kelas kita. Terus Li Ao-nya dia memperkenalkannya bagaimana caranya? Dia bilang, 老师，同学们好. Jadi, 老师, teman-teman, halo, ya. 这是我们的教室. 这 kan ini. Jadi ini adalah, 这是 ini adalah 我们的教室, kelas kita. Terus dia bilang, 我们的教室不大. 我们的教室就是 kelas kita, 不大. Ta kan besar, berarti 不大 tidak besar. Jadi kelas kita tidak besar. Ye bu xiao, juga tidak. Xiao tadi apa? Kecil, ya. Jadi kelas kita tidak besar juga tidak kecil. 教室里没有空调. Ya, 教室里 berarti dalam kelas 没有 tidak ada 空调 AC. Ya, jadi dalam kelas tidak ada AC. 我们的教室很干净. Berarti kelas kita 很干净, sangat bersih. 谢谢. Terus langsungnya bilang, 谢谢李敖, 请坐. Terima kasih Li Ao. Silakan, 请坐 tadi silakan apa? Duduk. Ya. Oke, sampai sini paham? Nah, nanti kalian bisa baca ulang lagi ya. Nah, sekarang kita balik ke gambar. Nah, tadi kita udah membahas tentang 教室 kelas. Sekarang kita akan bahas tentang 学生. Ya, 学生 itu apa? Ya, murid, 学生. Oke, sekarang kita lihat dulu 学生. Nah, ikutin langsung baca ya. 学生.
Nah, 现在我们看生词, kita lihat kosakatanya. 班有个学生留学生学习非常很努力，成绩不错，这儿那儿。Oke, 我们再读一遍, kita baca lagi sekali ya. 班有个学生留学生学习非常很努力，成绩不错，这儿那儿。Oke, 好了, sudah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pan itu kelas. Nah, apa bedanya sama Chelsea? Kalau Chelsea itu dia artinya kan ruangannya, kayak roomnya gitu. Jadi ruangan kelas. Kalau pan itu dia lebih ke seperti grade gitu. Ya, kayak dia tuh kayak jenjang gitu. Jadi misalnya kelas 1, kelas 2, itu ya. Yo punya. Kalau tadi Meyo tuh tidak ada atau tidak punya, sekarang yo itu punya atau ada, ya. Jadi lawan kata yang tadi Meyo, sekarang yo. Ke tuh satuan benda atau orang, ya. 学生 murid. Kalau tadi sekolah, 学校 学生 murid. Kalau bilang satu orang murid, nah satu di Mandarinnya apa? I. Satu orang murid. Nah, kita pakai orangnya itu satuannya orang. Satuan orang tadi apa? Ke. Baru muridnya 学生. Jadi i ke 学生, satu orang murid. Ya, jadi harus ada satuannya ya, nggak boleh langsung satu murid i 学生, itu salah. Tapi harus ada satu orang murid. Jadi satuannya orang itu pakai ke. I ke 学生. Oke. Nah, kalau tadi 学生 murid, 留学生itu murid pertukaran luar negeri. Jadi misalnya kalau kita belajar di luar negeri, kita yang jadi 留学生, ya murid luar negeri. Terus kalau ada orang luar negeri yang sekolah di Indonesia, dia juga bisa dibilang 留学生karena dia adalah murid yang datang dari luar negeri. Oke. Jadi kalau 学生 murid biasa, tapi kalau 留学生 dari negara lain. 学习 itu artinya belajar. Nah, banyak ya pakai kata xue. Jadi ada 学校 sekolah, 学生 murid. Nah, sekarang 学习 itu belajar. Nah, kalau langsung bilang saya belajar Mandarin tadi apa? Berarti apa? Tadi Mandarin kan sudah dibahas. Ya, jadi saya belajar Mandarin, 我学习汉语. Ya, saya belajar Mandarin 3 kata. 我学习汉语. Oke. Nah, Rahuna kita lihat yang kosakata nomor 7, 非常 atau 很. 非常 atau 很 itu sama-sama artinya sangat. Ya. 比如说很大 berarti sangat besar. 非常大 juga artinya sangat besar, ya. 努力 itu rajin. Berarti kalau sangat rajin, ya 非常努力 atau 很努力 boleh. 成绩 itu nilai, ya. 成绩 misalnya saya bilang 他的成绩不错. Berarti 他 itu kan dia, 他的成绩 berarti nilainya dia. 不错 di kosakata nomor 10 artinya lumayan, ya. Jadi nilainya dia lumayan. 他的成绩 nilai, 他的成绩不错 lumayan. 这儿那儿, nah ini kalian harus hafal. 这儿 itu sini, 那儿 itu sana, ya. Oke. Sekarang kita coba lihat slide berikutnya tentang contoh kalimat tentang 学生.
Sebelumnya kita lihat dulu ini. Di sini kan also ada 3 bendera. Yang pertama tuh bendera Indonesia. Indonesia tuh bahasa Mandarinnya ini, ya, ikutin also ya. Ini itu artinya Indonesia. Nah, kita lihat. Di sini ada yu bahasa. Nah, jadi kalau langsung gabung antara ini sama yu itu artinya bahasa Indonesia. Kalau di Mandarin apa? Hanyu. Ya, kalau ini yu itu artinya bahasa Indonesia. Lalu yang kedua kita lihat di sini ada wenhua. Wenhua itu artinya budaya. Berarti kalau budaya Indonesia, ya ini wenhua, bukan wenhua ini ya, kebalik. Jadi ini wenhua, budaya Indonesia, atau ini yu, bahasa Indonesia. Jadi kalian harus ingat ini itu Indonesia. Terus kita lihat yang bendera kedua, itu sama. Ya, ini adalah Meikuo. Ya, Meikuo itu Amerika. Meikuo. Yang ketiga,日本. Ya,日本itu Jepang. Jadi kita ada 3 ya belajar negara. Ini Indonesia, Meikuo Amerika, Hayana日本 Jepang. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya dulu. Kelas kita ada 20 orang murid, 10 orang murid pertukaran Jepang. Oke, sekarang kita lihat kelas kita tadi Mandarinnya apa? Woman pan ya. Nah, di sini kenapa kita pakai pan? Karena dia menceritakan kondisi yang ada di dalam kelas, bukan mendeskripsikan ruangannya. Jadi tadi kok kita pakai caoshi itu kita bicara tentang ruangannya besar, kecil, atau besi, itu kita pakai caoshi. Tapi kalau di sini kita pakai pan ya. Jadi woman pan, kelas kita ada 20 orang murid. 20 itu apa? Ya, 20, 2 tambah 10 berarti 20个学生ya. Jadi kelas kita ada 20 orang murid. 我们班有20个学生 titik. Terus 10 orang murid pertukaran Jepang. Berarti ya 10 apa? 10 ya. 10 orang berarti 10个日本留学生 ya. Murid pertukaran Jepang berarti 日本留学生. Oke. Jadi 10个日本留学生 dan 10 orang murid Indonesia berarti 和10个印尼学生 ya. Nah itu kelebihan n ya, bukan hen tapi jadi 10 orang ini 学生 murid Indonesia. Oke, paham ya? Ini 学生 ini kan murid, 学生ini Indonesia, 学生 murid. Jadi ini 学生 murid Indonesia. Terus kita lihat kalimat yang kedua. Mereka belajar sangat rajin, nilai juga lumayan. Oke, woman kan mereka itu apa? 他们 belajar 学习 sangat, 非常 atau 很 juga boleh ya. Rajin, nuli. Jadi 他们学习非常努力. Ya, mereka belajar sangat rajin. Nilai juga lumayan, 成绩也不错. Ya, lagi sekali harus ingatkan, kalian harus hafal kosakatanya dulu ya. Kalau kalian sudah hafal, baru kalian bisa gampang memahami dan menghafal contoh kalimat dan juga percakapannya ya. Oke, jadi 他们学习非常努力. Mereka belajar sangat rajin, nilainya juga lumayan ya, 成绩也不错.
Oke. Dan sekarang kita next. Di sini ada huihua, percakapan lagi tentang xuesheng, ya, tentang murid. Kalau tadi tentang jiaoshi, sekarang tentang xuesheng. Nah, di sini kita lihat. Ikutin langsung ya. Maya, 请你用汉语介绍我们班的同学. Oke, lagi ya. Maya, 请你用汉语介绍我们班的同学. Jadi artinya Maya, silakan kamu menggunakan Mandarin介绍, memperkenalkan 我们班的同学, berarti teman-teman di kelas kita, ya. Oke. Terus si Mayanya bilang, 好 老师, oke 老师 atau baik 老师. 同学们好, halo teman-teman, ya, karena dia lebih dari satu. 同学们好, 这是我们的汉语班, 这是我们的汉语班. Jadi ce kan ini, jadi ini adalah 我们的汉语班, 我们 kita, Hanyu Mandarin pan kelas. Jadi ini adalah kelas Mandarin, ya. 我的班有, kelas saya ada, 我的班有25个学生. Jadi 25 itu berapa? 25. Jadi di dalam kelas saya ada 25 orang murid, ya, 25个学生. Terus si Maya lanjut, dia bilang, 我的班有一个日本留学生. Ya, 我的班有一个日本的留学生. Oke, kita lihat artinya. 我的班 nanti apa? Kelas saya. 有 punya. 一个日本留学生, 一个 berarti satu. Ke kan satuannya, bisa satuan benda, bisa satuan orang. Tapi di sini maksudnya kan orang, jadi ada satu orang日本留学生.日本tadi apa? Jepang. 留学生 murid luar. Berarti di kelas saya ada satu orang murid, ya, murid luar negeri dari Jepang, ya. Chiao Tanaka. Chiao apa? Bernama, ya. Kayak kemarin kita belajar ni hao wo Chiao bla bla bla, ya. Chiao nama. Jadi namanya Tanaka. 和一个美国留学生. 和 dan satu orang 美国留学生, murid luar negeri dari Amerika, ya. Oke, sampai sini paham ya. Terus dia bilang Maya, 他们在这儿学习印尼语和印尼文化. Ya, 他们在这儿学印尼语和印尼文化. 他们 itu apa? Ya, mereka. 在这儿 berarti di sini. 学印尼语 belajar bahasa Indonesia. 和 dan ini wenhua berarti budaya Indonesia. Ya, jadi mereka di sini belajar bahasa Indonesia dan belajar budayanya. Oke. 然后呢，我们学习非常努力, ya. 我们学习非常努力 berarti kita belajar sangat nuli. Nuli itu apa? Rajin. 成绩 nilai也不错 juga lumayan. 谢谢 terima kasih. Oke. Sekarang langsung baca lagi sekali, kalian ikutin ya. 玛雅，请你用汉语介绍我们班的同学。好，老师，同学们好，这是我们的汉语班。我的班有25个学生。我的班有一个日本留学生叫达纳卡，和一个美国留学生。他们在这学印尼语和印尼文化。
我们学习非常努力，成绩也不错，谢谢. Oke. Nah, di sini adalah percakapan tentang 学生 ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Nah, sekarang kita balik lagi ke gambar yang terakhir tadi. 教室好了, 教室nya udah. 然后呢, 学生 juga sudah. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir apa? Ya, 学校. 学校 itu sekolah. Sekarang kita lihat kosakatanya dulu ya. 学校 tadi apa artinya? Sekolah. Nah, kita baca sama-sama. 这是学校教学楼办公楼terus the next 体育场 ya, 体育场附近餐厅商店银行电影院图书馆食堂Oke. Nah, sekarang kita baca lagi sekali, ikutin langsung. 这是学校教学楼办公楼体育场附近餐厅商店银行电影院图书馆yang terakhir食堂ya. Oke, kita lihat artinya. 这是 tadi kita udah bahas waktu kita bahas tentang 学生. 这是 itu artinya apa? 这 itu ini, 是 adalah, berarti ini adalah ya. 学校 udah tahu tadi sekolah ya. Kalau tadi murid 学生 学校 sekolah. 教学楼 itu gedung belajar. Jadi 教学楼 jadi di Cungko itu di 学校里, di dalam sekolahnya 有教学楼 gedung belajar. Nah, hayana pankonglo itu adalah gedung kantor. Jadi kantor guru, kantor staff, womenciao pankonglo. Ya, gedungnya kantor. Lahona 体育场itu apa? Lapangan olahraga ya, 体育场. Fujin sekitar. Fujin berarti kalau misalnya saya bilang sekitar sekolah saya, 学校附近 ya, sekitar sekolah tuh 学校附近 bukan 附近学校, beda sama Indonesia ya. Jadi 学校nya dulu baru 附近. Oke. 然后是餐厅 restoran. Ya, 餐厅 restoran. Nah, kalau lo bilang sekitar sekolah ada restoran berarti apa? Sekitar sekolah tadi 学校附近 ya, ada restoran, ada apa Mandarinnya? Yo ya, restoran, 餐厅. Jadi 学校附近有餐厅. Sekolah figure, sekolah sekitar ada restoran ya, 有餐厅. Sangtian itu toko. Jadi kalau tadi canting restoran, sangtian toko. Inhang itu bank. Nah, jadi kita bisa bikin kalimat 学校附近有餐厅, 有商店, 有银行. Ya, boleh juga. Jadi sekitar sekolah ada restoran, toko, ada inhang, bank. Oke, ini nama-nama tempat kalian harus hafal ya. Terus Tian Ing Yuan tuh gedung bioskop. Tian Ing Yuan. 图书馆 itu perpustakaan.
我喜欢去图书馆. Saya suka pergi tusukan perpustakaan. 食堂 itu kantin. Jadi bedanya sama canting tahu ya. Kalau canting restoran, 食堂 itu kantin. Nah, sekarang kita bilang dalam sekolah ada 3 buah kantin. Berarti gimana? Dalam sekolah 学校里 ada 有 3 buah kantin, 3个食堂 ya. Oke. Sampai sini paham ya? Nanti kalian bisa hafalin sendiri. Nah, next kita lihat contoh kalimatnya. Kita lihat contoh huihua percakapan ya. Di sini kita lihat 同学们好，这是我们的学校。我们的学校很大. Jadi, halo teman-teman, ya, 同学们好. 这是 tadi artinya apa? Ini adalah 我们的学校, sekolah kita. 我们的学校很大, berarti sekolah kita sangat besar. Terus dia bilang 学校里有教学楼、办公楼和体育场. Jadi dalam sekolah ada gedung belajar, 教学楼 gedung belajar, 办公楼 gedung kantor, karena 和体育场 he itu dan, jadi ada juga apa? Lapangan olahraga ya. Jadi 学校里有教学楼, dalam sekolah ada gedung belajar, 办公楼 ruangan kantor, he 体育场 dan lapangan olahraga. OK， 然后呢，他说学校附近有餐厅、银行和电影院。呀，学校附近有餐厅、银行和电影院. Jadi sekitar sekolah ya. Jadi balik lagi ke sekitar. Sekitar sekolah, 学校附近有餐厅 ada restoran, 银行 bank, ada restoran, 银行 itu apa? Bank. 电影院 gedung bioskop. Oke, jadi sekitar sekolah ada restoran, bank, dan gedung bioskop. Terus dia bilang 我们学校有一个图书馆. Berarti sekolah kita ada 一个图书馆, 1 buah perpustakaan, 和一个食堂, dan 一个 berarti apa? Ya, 1 orang 1 buah 食堂 kantin. Jadi sekolah kita ada 1 buah perpustakaan dan 1 buah kantin. 我爱我的学校. Saya cinta sekolah saya. Oke. Nah, nanti kan ini lebih gampang nih. I itu sayang atau cinta. Jadi 我爱我的学校, saya cinta sekolah saya. Oke ya. Masih ada pertanyaan? Kalau kalian bingung nanti kalian bisa tanya ke Lause. Oke. Jadi hari ini kita membahas 3 ya. Apa aja? Ada 教室 kelas, 学生 murid, hayo 学校 sekolah. Oke, nanti kalian review ya. Kalian hafalin dulu kosakatanya, baru bisa lihat huihua percakapan. Nah, jadi materi hari ini kita langsung sampaikan sampai di sini dulu, dan minggu depan kita akan next lagi ya. 今天我们的课就上到这里，下个星期我们再 review 再学OK， 好了，再见。